Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu Pak, silakan masuk, silakan duduk. Pak, di sini saya bidangnya dia yang bertugas pada sama hari ini. Bagaimana Bu, ada yang bisa saya bantu Pak? Bu? Iya, Bu. Iya, bidan. Saya sama suami mau konseling KB bidan. Oh, konseling KB. Sebelumnya apakah Ibu ingin menggunakan KB yang ada alatnya atau yang nggak ada alatnya atau dikenal dengan metode alami? Yang adalannya tuh seperti apa ya, bidan? Yang ada alatnya, jadi untuk yang ada alatnya itu seperti suntik, kemudian menggunakan kondom gitu pada ikan IUD, kemudian implan, seperti itu Bu. Kalau yang alamnya? Kalau yang alamnya itu ada senggama terputus, kemudian ada metode basal atau suhu tubuh kayak gitu. Kemudian ada mal juga. Saya mau yang alamnya saja, bidan. Baik Ibu, sebelumnya saya data dulu ya identitasnya. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Afifah. Dengan Ibu Afifah. Kalau Bapak namanya siapa? Andi. Bapak Andi. Usianya berapa Bu? Saya 26 tahun, bidan. Tahun. Kalau Bapak 28. 28 tahun. Sudah ada anak atau belum? Sudah, bidan. Sudah. Anaknya udah usia berapa Bu? 2 minggu baru. Oh, 2 minggu. Nah, sebelum kita mulai konseling kita hari ini ada baiknya kita mengucap Bismillah terlebih dahulu, dan untuk konselingnya mungkin kurang lebih 15 menit ya Bu ya Pak. Ada baiknya kita ucap Bismillah dan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi Ibu bilang ini menggunakan KB alami ya. Di mana KB alami ini Bu Pak? Di sini KB alami ini terdiri dari 4 yang pertama ada KB mal atau metode relaksasi. Dia metode kontrasepsi untuk cocok untuk ibu menyusui. Di mana metode mal ini diberi dengan memberikan ASI kepada anak dengan siang, malam, dan juga baik tidak diberi makan dan minum, hanya ASI yang diberikan, tidak ada makanan tambahan. Kemudian kedua ada KB alami, yaitu metode kalender. Jadi metode kalender ini digunakan saat ibu tidak dalam masa subur. Kemudian ibu dan suami itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri pada saat ibu dalam masa subur, dihitung dari masa subur dari hari ke-10 sampai ke-17 setelah ibu menyusui. Menstruasi. Kemudian ada metode basal atau suhu tubuh, di mana ibu itu tiap bangun harus mengukur suhu tubuh setiap pagi. Pada saat bangun pagi itu harus mengukur suhu tubuh. Kemudian keempat ada coitus interruptus. Jadi coitus interruptus ini dimana gamma terputus. Nah, pada saat berhubungan, Bapak pada saat sudah ejakulasi itu di mana penis Bapak itu harus ditarik atau dikeluarkan dari vagina, karena supaya spermanya tidak masuk ke dalam vagina. Bagaimana Bu dari 4 itu, apa yang ingin Ibu ketahui lebih jauh? Saya ingin mengetahui mal bidan, soalnya kalau senggama terputus suami saya agak kesulitan. Kalau metode kalender juga sepertinya saya agak kesusahan ya, repot gitu bidan. Jadi saya mau mengetahui tentang mal saja. Kalau Bapak ada yang ingin tanyakan atau ada saran lain? Tidak ada. Baik Ibu, kalau bisa dilihat di sini untuk penggunaan mal atau metode relaksasi ini untuk keuntungannya di mana dia efektif untuk digunakan 90% pada 6 bulan pasca persalinan atau setelah ibunya bersalin. Kemudian dia tidak mengganggu senggama atau saat berhubungan, kemudian tidak menimbulkan efek samping, dan tidak perlu pengawasan medis dan atau obat-obatan atau alat kontrasepsi, serta dia tidak memungut biaya, karena tidak ada biayanya ya. Nah, di sini metode kontrasepsi mal ini berarti dia sangat cocok untuk ibu menyusui, di mana caranya itu dengan selalu memberi ASI pada bayi siang dan malam, dan ASI dan bayi itu tidak diberikan atau minuman lain bentuknya ASI eksklusif, hanya ASI yang diberikan. Nah, dia efektif selama 6 bulan setelah persalinan. Jadi kalau ibu ingin menggunakan hal ini tetapi ibu sudah habis bersalin lebih dari 6 bulan, ini tidak boleh digunakan ya Bu ya.
Dan ASI, kita perlu ketahui bahwa ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. Nah, kemudian mal ini dia memberi perlindungan terhadap HIV dan IMS. Jadi kalau untuk kontrasepsi yang melindungi dari IMS atau HIV itu bisa menggunakan kondom. Bagaimana Bu? Apakah Ibu ingin mengetahui lebih jauh tentang mal atau ingin dijelaskan kontrasepsi yang lainnya? Mau lebih banyak tentang Nah, ini dilihat kapan sih kita menggunakan mal. Jadi untuk menggunakan karbon mal ini di sini dapat dilihat bila sedang menyusui bisa memakai mal ini jika yang pertama usia bayi kurang dari 6 bulan. Jadi ibu termaksud bisa menggunakan karena tadi usia bayinya 1 bulan ya, 2 minggu ya, 2 minggu ya. Kemudian kedua bayi cek diberi makan atau minuman selain ASI. Bagaimana sejauh ini bayinya diberi makanan tambahan atau tidak? Tidak. Kemudian di sini pertanyaan ketiga, belum mendapatkan haid. Nah, sebelumnya apakah ibu ada penyakit yang diderita atau riwayat penyakit AIDS atau HIV? Nah, di sini kita bisa dilihat bagaimana sih cara memakai mal. Jadi untuk cara memakai karbon mal ini bisa memakai mal segera setelah persalinan. Jadi setelah bersalin bisa langsung diterapkan metode mal ini. Selalu memberi ASI eksklusif seperti tadi, tidak memberi makanan tambahan atau minuman. Kemudian, nah ini rencanakan KB lain jika bayi berusia 6 bulan atau mendapatkan haid kembali. Nah, jadi apabila saat ibu menggunakan mal ini, kemudian ibu 2 bulan kemudian atau 4 bulan kemudian ibu telah mengalami haid, berarti mal ini sudah tidak boleh digunakan ya Bu ya. Jadi ibu harus menggunakan alat kontrasepsi yang lain atau menggunakan KB-nya. Kemudian seperti tadi juga bayinya kurang dari 6 bulan, tidak lebih dari 6 bulan. Kemudian pakai metode lain pada saat yang tepat. Bagaimana Bu? Sebelum saya lanjut ada yang ingin ditanyakan dulu? Sudah kemudian. Oke. Jadi mungkin itu saja sebelumnya bisa dijelaskan kembali beberapa tadi hal-hal yang penting. Kapan ini malnya digunakan? Iya, dan jadi nanti saya menyusui bayinya terus-menerus ya, pagi, siang, malam, terus bayinya itu harus kurang dari 6 bulan atau 6 bulan. Terus saya bisa menggunakan kalau saya belum haid tidak. Kalau saya sudah haid, saya sudah tidak bisa menggunakan mal. Ya benar sekali ya Bu ya. Jadi Bu mungkin itu saja dari saya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup ya. Sudah cukup ya. Jadi untuk metode KB alat kontrasepsi mal ini udah bisa digunakan ya Bu ya. Udah bisa diterapkan di rumah nantinya Bu ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih dan Sama. saya pamit pulang. Waalaikumsalam.